Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Indah Paraswati dengan NIM 4012311114 dari kelas 1F akan menjelaskan tentang 3 prinsip utama dalam hak asasi manusia menurut Rona K.M. Smith. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana dalam situasi yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Kemudian sebaliknya, dalam situasi yang berbeda dilakukan atau diperlakukan dengan cara yang berbeda pula walaupun dengan sedikit perdebatan. Kesetaraan juga dianggap sebagai persyaratan mutlak dalam sebuah negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, dan lain-lain sangat penting dalam hak asasi manusia. Masalah akan muncul apabila seseorang dengan posisi yang berbeda diperlakukan dengan cara yang sama, begitupun sebaliknya. Jika perlakuan tersebut terus dilakukan, maka ketidaksetaraan akan terus terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan, seperti afirmatif atau diskriminasi positif. Afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan lebih kepada suatu kelompok yang tidak mewakili. Contohnya, seperti sebuah perusahaan yang memperkerjakan atau menerima pekerja karyawan wanita daripada laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman kerja yang sama saat melamar, karena alasan bahwa di pekerjaan atau di lowongan pekerjaan tersebut laki-laki lebih banyak mendaftar, lebih banyak melamar daripada perempuan. Nah, untuk afirmatif ini sendiri dilakukan dengan syarat-syarat tertentu untuk mencapai kesetaraan. Apabila kesetaraan telah dicapai, maka afirmatif ini tidak lagi dan tidak dapat dibenarkan. Prinsip yang kedua adalah prinsip non-diskriminasi. Pelarangan terhadap diskriminasi ini masih menjadi bagian dari prinsip kesetaraan. Karena apabila semua orang sudah setara, maka seharusnya tidak ada lagi tindakan diskriminatif, selain dari tindakan afirmatif yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Diskriminasi sendiri merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan yang terjadi yang berbeda dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Diskriminasi memiliki 2 bentuk, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung yaitu ketika secara langsung maupun tidak langsung, seseorang diperlakukan dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang yang lainnya. Kemudian diskriminasi tidak langsung, yaitu dampak dari sebuah hukum atau kebijakan yang secara tidak sengaja mendiskriminasi sebuah kelompok atau sebuah organisasi lain. Padahal hukum atau kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Nah, kemudian untuk indikator atau alasan yang bisa memunculkan atau menciptakan adanya tindakan diskriminasi seperti perbedaan ras, jenis kelamin, warna kulit, warna rambut, kecacatan tubuh, serta perbedaan-perbedaan lain yang terlihat maupun tidak terlihat di masyarakat. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kewajiban positif setiap negara untuk melindungi hak-hak tertentu. Sebuah negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif serta memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Sebagai contoh, untuk kebebasan berekspresi, negara boleh memberikan kebebasan. Negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit batasan. Negara wajib membuat suatu aturan hukum yang mengatur tentang kebebasan dan hak-hak yang dapat diterima oleh negara. Mungkin itu saja
materi tentang 3 prinsip hak asasi manusia oleh Rona K.M. Smith yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.